Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berjumpa lagi dalam channel YouTube Jalan Doa dalam seri pengajaran Aku Ingin Melihat Allah, buku yang pertama pada bagian yang ke-11. Sebelum kita masuk lebih lanjut dari pengajaran yang diberikan oleh Beato Mary Eugene, yaitu tentang asketisme Teresian, kita akan bersama membahas tentang asketisme secara umum. Mungkin sebagai orang Katolik, kita seringkali mendengar kata asketisme, askese, atau kemudian juga dihubungkan dengan mati raga atau penyangkalan diri. Apalagi kemudian pada saat ini kita juga akan bersiap-siap memasuki masa puasa atau masa prapaskah, yaitu bulan depan. Nah, istilah asketisme, askese, penyangkalan diri, mati raga mungkin bukan hal yang asing ya bagi kita orang Katolik. Tapi pada kesempatan ini kita akan menggali lebih dalam apa pengertian asketisme. Kalau kita lihat di sini berbicara tentang asketisme, rupanya agama-agama besar yang ada di dunia ini juga mengajarkan hal-hal ini, yaitu mengenai asketisme, lalu kemudian mati raga, lalu kemudian puasa, dan sebagainya. Kita lihat pengertian umum tentang asketisme, ya, dari bahasa Yunani askesis, yang artinya sebenarnya arti sesungguhnya kalau dari bahasa Yunani ini berkaitan dengan olahraga atau latihan. Asketisme atau kemudian juga ya dalam pengertian umum juga disebut pertaraan, ya, adalah gaya hidup yang bercirikan laku, berpantang kenikmatan indera demi mewujudkan maksud-maksud rohani. Nah, ini dapat kita pelajari dari sumber Wikipedia Bahasa Indonesia. Sedangkan kemudian dalam pengertian rohani, seringkali asketisme ini merujuk pada mati raga atau kemudian penyangkalan diri. Jadi berbicara tentang mati raga atau penyangkalan diri, ada satu kisah menarik yang kemudian kalau kita petik dari cerita ini, bahwa mati raga ini bukan hanya soal jasmani atau lahiriah. Ya, jadi bukan hanya soal puasa, tidak makan, tidak minum, tetapi juga mati raga ini juga perlu juga mati raga batin. Diceritakan dalam riwayat para kudus, yaitu khususnya Beato Henry Suso, seorang imam Dominikan, mistikus Jerman yang hidup lahir pada 1295 dan juga meninggal pada 1366. Rupanya sebagai imam Dominikan, dia juga menjadi imam yang sangat bersemangat melakukan askese, ya, melakukan mati raga secara lahiriah, yang menjadi hal yang umum dilakukan pada zaman itu sebagai latihan rohani, sebagai latihan kesalehan, ya. Jadi askese atau mati raga itu secara lahiriah dilakukan dengan puasa yang keras, lalu kemudian juga mengurangi jam tidur, ya, jadi jam istirahat, lalu juga mencambuk diri, memakai rantai-rantai, jadi peralatan-peralatan untuk mati raga lahiriah. Dan Henry Suso ini, jadi pastor Henry Suso ini melakukannya dengan giat dan bersemangat. Dan begitu banyaknya orang yang mengaguminya, bahwa dia ini orang suci. Dia melakukan mati raga yang begitu hebat, puasa, tidak tidur, mencambuki diri, memakai rantai-rantai. Jadi melakukan laku tapa yang sangat keras, begitu mengagumkan, dan banyak orang memuji dia, luar biasa, hebat, orang suci. Sampai kemudian dalam salah satu pengalaman doa, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Henry Suso. Henry Suso
selama ini kamu hanya berjalan sebagai prajurit. Kalau engkau ingin menjadi perwira, tanggalkan semua alat-alat mati raga lahiriah yang engkau pakai. Dan kemudian ya tentunya satu proses discernment yang dilakukan Henry Suso. Dia kemudian diberi satu keyakinan, ini dari Tuhan, ini kehendak Tuhan. Dan dia taat, dia mengikuti kehendak Tuhan, perintah Tuhan ini. Jadi segala alat-alat mati raga, di mana dia suka mencambuki diri, lalu semuanya dilakukan sebagai ungkapan pertobatan, sebagai sili atas dosa, lalu rantai-rantai yang dipasang atas mengikat tubuhnya, dia tinggalkan, dia tanggalkan itu semua. Dan apa yang terjadi? Seorang Henry Suso yang begitu dikagumi dan dianggap orang suci, dia langsung dicemooh begitu hebat. Begitu banyak orang mencemooh, menganggap dia mundur, menganggap dia tidak bersemangat lagi, menganggap dia bukan orang suci. Ya, jadi dilecehkan, dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya, konfraternya, tetapi juga oleh umat kebanyakan yang begitu mengaguminya selama ini. Dan kemudian Henry Suso menerima semua ini dengan penyerahan diri yang total kepada Allah. Lewat pergumulan, lewat perjuangan, sebenarnya pada saat-saat ini dia rupanya diberikan rahmat oleh Tuhan untuk juga melakukan mati raga batin. Dicemooh, dihina, direndahkan, tetapi dia menerima dengan sabar demi kasih pada Kristus, karena ketaatannya kepada Kristus. Dan rupanya dalam perjalanan waktu, kalau Yesus dalam penampakan mengatakan dengan mati raga lahiriah yang mengundang decak kegaguman banyak orang ini, dia hanya menjadi prajurit. Tetapi artinya ketika dia mau menjadi perwira, dia harus siap direndahkan, dihina, dilecehkan. Dan Henry Suso menerima ini semua dalam iman, dalam cinta kasih kepada Kristus. Sehingga akhirnya lama-kelamaan dalam perjalanan waktu, akhirnya orang kembali sadar bahwa Henry Suso, Pastor Henry Suso ini bukan mundur, tetapi justru dalam situasi ini dia sedang diproses oleh Tuhan. Dengan segala mati raga batinia yang dijalani, dengan segala di mana dia direndahkan, dihina, dilecehkan, tapi dia menerimanya dengan sabar, dengan iman, dengan penyerahan diri yang total pada Tuhan, dalam ketaatan yang total pada Tuhan, demi cintanya pada Kristus. Di situ dia semakin bertumbuh dan berkembang secara luar biasa. Dari cerita singkat ini mau menyatakan bahwa mati raga ini bukan hanya soal fisik, tetapi mati raga ini juga dapat dilakukan secara batiniah. Jadi ketika kita bicara tentang mati raga, baik lahiriah ataupun batiniah, ya sebenarnya dasarnya adalah firman Tuhan sendiri, di mana Yesus mengajak kita dalam Injil Lukas bab 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Jadi menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita juga perlu menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Tuhan. Menyangkal diri artinya apa? Berkata tidak kepada diri sendiri dan berkata ya kepada Allah. Jadi berkata tidak terhadap keinginan-keinginan egoisme, ya. Jadi berani berkata tidak
dan semuanya dipersembahkan demi cinta kepada Allah. Lalu memikul salib setiap hari, memikul beban pengorbanan. Jadi hidup Kristiani ini artinya apa? Melayani dengan berkurban. Lalu memikul salib juga artinya apa? Memikul penderitaan yang bukan karena kesalahan sendiri. Jadi contohnya kalau orang korupsi, lalu diadili, lalu masuk penjara, jelas ini menderita, tetapi bukan memikul salib, ya. Karena penderitaan di penjara dan sebagainya ini karena kesalahan dan dosanya sendiri. Nah, tetapi memikul salib kehidupan ini dalam arti mengalami penderitaan yang bukan karena kesalahan sendiri. Dan memikul salib ini dalam Injil Lukas ditegaskan memikul salib setiap hari. Yaitu artinya apa? Bukan hanya saat-saat tertentu harus melakukan pengorbanan yang besar, tetapi di sini pengorbanan hidup sehari-hari, kecil-kecil, kurban kecil sehari-hari, yaitu hidup dari hari ke hari dengan semangat pengorbanan, yaitu untuk meneladani dan mengikuti jejak Kristus sendiri. Lalu mengikuti Yesus Kristus artinya apa? Mempersembahkan ketaatan sempurna kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingat ada lagu-lagu sekolah minggu, sekolah bina iman, itu ada lagu-lagu kalau ini ya, dipikir-pikir 1, 2, 3, dipikir-pikir 1, 2, 3, lalu kemudian ikuti saya. Lah pemimpinnya melakukan gerakan-gerakan yang macam-macam, ya mungkin yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, dan semua orang yang ikut bermain dan bernyanyi lalu mengikuti gerakan pemimpinnya. Nah ini hal sederhana ya, tetapi kita perlu ingat mengikuti Yesus Kristus berarti kita mengikuti pemimpin kita. Cara pandang, cara pikir seperti Kristus, memiliki pikiran dan perasaan Kristus, dan juga mempersembahkan ketaatan sempurna pada Tuhan Yesus untuk selalu berusaha mencari dan mengenali kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Inilah satu proses pemuridan yang harus dijalani terus-menerus bagi kita sebagai murid-murid Kristus. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti Yesus. Dan kemudian gereja mengajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik 2015, kalau kita sungguh-sungguh rindu mencari Allah, rindu untuk sungguh-sungguh mengenal, mengasihi Allah dan bersatu dengan Allah, maka kita juga tidak akan terlepas dari jalan salib, jalan yang telah dilalui oleh Tuhan Yesus, Tuhan dan Guru kita selama hidupnya di dunia ini. Jalan menuju kesempurnaan melewati salib. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani. Bandingkan dari surat Santo Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, bab 4. Kemajuan rohani menuntut askese dan penyangkalan diri, yang tahap demi tahap mengantar kita untuk hidup dalam damai dan dalam kegembiraan sabda bahagia. Kita renungkan tentang sabda bahagia. Inilah firman Tuhan, sabda Tuhan Yesus sendiri yang mau menunjukkan pada kita, walaupun isinya ya kalau kita renungkan, kita pikirkan, bukan hal-hal yang membahagiakan dalam pandangan dunia ya. Jadi berbahagialah yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah yang berduka cita dan sebagainya. Tetapi ini jalan yang ditunjukkan oleh Kristus. Kalau mau mengikuti Yesus, kalau mau sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus, yaitu menghayati sabda bahagia dalam khotbah di bukit yang difirmankan oleh Tuhan Yesus sendiri.
Lalu lebih lanjut dikatakan seorang bapak gereja dalam katekismus ini, siapa yang naik tidak pernah berhenti, melangkah dari awal ke awal, melalui awal yang tak habis-habisnya. Siapa yang naik tidak pernah berhenti, merindukan apa yang sudah ia ketahui. Diungkapkan oleh seorang bapak gereja, Santo Gregorius dari Nisa. Jadi dalam hal ini ibaratnya perjalanan hidup rohani seperti orang mendaki gunung, ya. Kalau sudah naik, mulai mendaki, ya, tidak boleh berhenti, harus terus mendaki. Ya. Tidak ada kata berhenti, karena berhenti berarti mundur, ya. Jadi terus berjalan. Dan dalam perjalanan ini ya ibaratnya apa? Kita akan berjalan selalu awal. Ya, di sini dikatakan melangkah dari awal ke awal, melalui awal yang tak ada habisnya. Karena apa? Ketika kita sungguh-sungguh merindukan Allah, kita berjalan menuju Allah. Allah kita yang Maha Kuasa tidak terbatas. Demikian juga pengenalan akan Allah ini tidak ada batasnya. Akan selalu baru, akan menjadi satu awal yang baru. Dan siapa yang naik, jadi tidak akan pernah berhenti karena merindukan apa yang sudah ia ketahui. Allah yang tanpa batas, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang adalah segala-galanya, yang menjadi kerinduan terdalam jiwa kita. Dan dialah yang selalu kita cari. Dialah yang selalu membuat kita haus dan lapar. Dan jiwa kita hanya dapat dipuaskan oleh kehadiran Allah, oleh cinta kasih Allah yang melampaui segala pengertian. Pada berikutnya kita akan mulai mempelajari bersama, yaitu mengenai asketisme yang ditunjukkan oleh Santa Teresa Avila, yaitu asketisme Teresian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.